Shalom dan salam sehat buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini yaitu tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dalam bahasa Batak dikatakan alai nunga mandok ro ujui tuportibion panodang nasitongi namanodangi nasajolma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyinggung tentang terang atau berbicara tentang terang, kita manusia tentunya sangatlah membutuhkan terang. Terang adalah sesuatu yang sederhana namun dirindukan oleh semua orang. Terang selalu menjadi pusat perhatian walaupun saat dikelilingi kegelapan. Bahkan kehadiran terang menciptakan sebuah kenyamanan bagi mereka yang jenuh dengan kegelapan. Terang tidak pernah mengusir kegelapan, namun saat ia hadir, kegelapan pun pasti menjauh. Terang tidak pernah meminta diletakkan di tempat yang tinggi, namun di bawah sebuah meja pun terang dari lilin kecil akan begitu sangat berguna. Dan karena itulah kita sangat membutuhkan terang, karena terang membuat manusia merasa aman dan nyaman. Sekali lagi, terang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian pula halnya dengan kehidupan kerohanian kita manusia. Ketika dosa menguasai manusia, seperti kegelapan menguasai malam. Dalam keadaan demikian, manusia atau kita manusia membutuhkan terang agar kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa. Dan Injil Yohanes sendiri, dari mana nats firman Tuhan bagi kita hari ini diangkat, mengaitkan terang itu dengan firman. Firman yang telah ada sejak semula bersama dengan Allah, dan kemudian firman itu datang ke dalam dunia. Melalui firman manusia beroleh hidup dan terang, dan di dalam terang tidak ada kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasai terang. Sebagaimana yang saya akan katakan tadi, bahwa ketika terang itu hadir, maka kegelapan pun akan selalu menjauh. Karena itu terang menyelamatkan hidup dari kekacauan, mengungkapkan hal-hal yang tidak kelihatan, memperlihatkan segala sesuatu, tetapi juga membimbing. Dalam Injil Yohanes ini secara jelas disebutkan bahwa terang yang datang itu sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tanpa terang, tanpa Tuhan, orang akan berjalan dan hidup di dalam kegelapan. Tanpa terang, orang tidak akan dapat berbuat apa-apa yang baik. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes ini dengan jelas menunjukkan bahwa firman itu adalah Tuhan Yesus, seorang yang dikenal oleh Yohanes Pembaptis serta dikasihinya. Dalam nats kita ini, Yohanes Pembaptis menyaksikan secara jelas terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang telah datang ke dalam dunia. Hidupnya memberi terang, karena terang itu adalah Tuhan sendiri.
Hidupnya memberi terang pada manusia, dan di dalam terangnya manusia dapat melihat diri sebagaimana adanya, bahwa kita adalah manusia yang berdosa, kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang terbatas, yang membutuhkan juru selamat, yaitu sumber terang yang sesungguhnya yang sudah datang ke tengah-tengah dunia ini. Dalam keberdosaan kita membutuhkan Tuhan sebagai juru selamat di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhanlah terang yang sesungguhnya yang datang membebaskan kita manusia dari kehancuran, dan kedatangannya membuat kita manusia menjadi memiliki kehidupan yang bermakna. Karena di dalam terang kita dituntun untuk melakukan apa yang seturut dengan kehendaknya, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kehadiran Yesus sebagai terang, Yesus sendiri menyaksikannya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan memiliki kehidupan yang kekal. Ia datang untuk dunia ini. Ia datang untuk kita. Ia datang untuk mengusir kegelapan yang menyesatkan. Kegelapan yang tak mampu membuat kita melihat kebenaran yang sesungguhnya. Karena mata kita selama ini dibutakan oleh kegelapan. Namun dengan kehadiran Tuhan, maka kita dimampukan untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya, bahkan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Karena itu betapa bersyukurnya kita mempunyai Tuhan sebagai sumber terang dalam kehidupan kita. Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menganugerahkan kasih yang nyata yang luar biasa kepada kita. Tuhan sebagai terang yang sesungguhnya yang menerangi hidup kita, menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, sehingga kita dimampukan hidup di dalam terang, menjalani kehidupan, dan dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kasih-Nya, di dalam anugerah-Nya, Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pasti Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam terang yang bersumber daripada Tuhan, kita diingatkan untuk meninggalkan hidup lama kita. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru, sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu mari hidup di dalam terang, mari hidup di dalam Tuhan, sehingga kita selalu dimampukan untuk memandang dengan terang firman Tuhan, menjalani kehidupan ini dengan melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Benar bahwa dalam dunia ini ada banyak hal yang menggoda kita untuk kembali hidup di dalam kegelapan. Namun orang yang hidup di dalam terang tidak akan mau lagi hidup di dalam kegelapan, karena dia tahu bahwa di dalam teranglah ia akan memperoleh keselamatan. Tuhan memampukan dan menguatkan kita untuk hidup di dalam terang, melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan terang yang sesungguhnya yang sudah datang ke tengah-tengah dunia ini. Dengan kehadiran-Mu dan dengan menerima Engkau sebagai terang dalam kehidupan kami, maka hidup kami dijamin. Karena Engkaulah Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami. Engkaulah Tuhan sumber keselamatan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami dengan terang Tuhan, terang firman Tuhan, sehingga kami juga dimampukan untuk melakukan apa yang seturut dengan firman Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami dalam kasih Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.